Arianto, seperti yang dipertanyakan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan, urgensinya apa? Sebetulnya apa sih yang mau dilihat, arahnya kemana ini dari tes ini? Kalau saya mengenai psikologi tidak ahli ya, tetapi saya meninjaunya dari aspek penyidikan. Kenapa kok kemudian perlu pemeriksaan psikologi ini? Ini kalau saya melihat ya, kemarin pada waktu penyidikan yang pertama 2016 dulu, itu kan penyidik membuktikan kejadian ini hanya kebanyakan terlalu percaya pada keterangan saksi. Ya. Sedangkan bukti-bukti petunjuk yang lainnya itu kurang dimasukkan. Itu sehingga tapi dengan hanya menyampaikan bukti seperti itu pun ternyata hakim sudah menerima. Tapi kemudian setelah diterima, sekarang kan timbul protes itu bahwa ini keterangan itu dicabut, sehingga bukti yang kuat pada saat untuk pembuktian dulu itu seakan-akan jadi tidak ada maknanya kan gitu. Makanya untuk berikut ini kan pemeriksaan ini kan untuk pemeriksaan yang untuk Peggy ya. Tahap berikutnya setelah yang dulu selesai gitu ya. Gitu. Nah, ini penyidik akan lebih berhati-hati lagi. Dia tidak akan menggantungkan pada satu keterangan saksi saja. Kemarin waktu menerapkan tersangka dia itu ya, waktu dikirimkan SPDP, itu kan berdasarkan keterangan AF, dengan memel dan sebagainya itu ya, dan bukti-bukti dokumen yang disita dan sebagainya itu. Nah sekarang dia akan tambahin lagi dengan bukti-bukti lain yang berupa petunjuk untuk menguatkan daripada apa yang ditemui sekarang ini. Karena apa perlu dikuatkan? Karena bermunculan bukti-bukti lain yang menolak keterangan si Peggy ini, itu menolak untuk memberatkan ya, jadi meringankan. Nah dalam hal seperti itu kan mestinya polisi harus betul-betul jeli ya. Ini kira-kira ini nanti apakah memang si Peggy itu betul-betul bersalah dan kemudian bisa diteruskan dengan penyidikan, atau memang cukup bukti bahwa dia itu tidak bersalah untuk menghentikan penyidikan gitu. Nah ini jadi intinya ini adalah prinsip kehati-hatian dari Polri, sudah tidak mau terjebak lagi dengan kondisi yang masa lalu, di mana polisi dianggap hanya membebankan kepada keterangan saksi tanpa didukung scientific crime investigation, kira-kira itu. Jadi ini faktor kehati-hatian sana untuk memberikan kepastian apakah nanti kira-kira jadi penuntutan ataupun dihentikan. Baik, ada faktor kehati-hatian yang sedang dijalankan oleh penyidik. Kita ke Pak Reza Indragiri. Mas Reza, ini dari pernyataan Arianto, Pak Arianto ini apakah memang sudah benar, sudah sesuaikah penetap tes psikologi setelah ada penetapan tersangka ini? Satu poin yang harus kita insafi bersama bahwa vonis atas diri seorang terdakwa ditentukan berdasarkan terbukti atau tidak terbukti perilaku pidananya. Garis bawah, perilakunya. Baik. Sementara pemeriksaan psikologis, saya tidak yakin itu sungguh-sungguh pada sampai pembuktian tentang perilaku. Pemeriksaan psikologis yang dikenakan terhadap seorang tersangka pada tahap ini, perkiraan saya hanya akan sampai pada potret tentang kepribadian dan kecerdasan terperiksa. Apapun gambaran yang diperoleh dari pemeriksaan psikologis tersebut, misalnya, andaikan ternyata hasil pemeriksaan psikologis memotret terperiksa sebagai orang dengan kepribadian yang sangat-sangat buruk, tapi kalau ternyata perilakunya tidak terbukti, maka vonisnya tidak bersalah. Sekali lagi, betapapun potret kepribadiannya sangat buruk, masa lalunya sangat kelam, pengasuhannya tidak ideal, dan seterusnya, dan seterusnya. Berarti dikata lain tidak penting gitu ya Pak? Ketika seorang terperiksa berdasarkan pemeriksaan psikologis diketahui memiliki kepribadian yang sangat baik, namun ternyata dia melakukan perbuatan yang buruk alias pidana, maka dia divonis bersalah. Yang ingin saya garis bawahi adalah, sekali lagi, penyikapan terhadap seorang tersangka dalam kurung individu dalam situasi hukum semacam ini tidak ditentukan berdasarkan kepribadiannya, namun berdasarkan perilakunya. Oke, seberapa besar nilai dari tes psikologi ini yang kemudian bisa menguatkan petugas kepolisian kemudian menetapkan Peggy Setiawan ini adalah pelaku dari pembunuhan Vina dan juga Eki Cirebon? Nanti kita akan bahas usai jeda berikut. Kabar Petang masih akan kembali sesaat lagi. Baik, Anda kembali di Kabar Petang. Saya mau langsung ke Pak Arianto. Pak Arianto, kalau tadi dikatakan ini arahnya mungkin tes psikologi ini lebih kayak untuk menguatkan petugas soal status tersangka dari Peggy Setiawan. Artinya akan ada opsi juga kemudian Peggy Setiawan ini kalau memang ternyata tidak terbukti berdasarkan tes psikologi, ini bisa dibebaskan atau dicabut begitu status tersangkanya? Seperti Pak Indragiri sampaikan tadi ya, hasil tes psikologi itu bukan merupakan suatu bukti orang itu terlibat apa tidak gitu loh.
hasil tes psikologi ini hanya merupakan petunjuk untuk dikaitkan nanti kepada misalnya si hakim ingin mengetahui bagaimana karakteristik daripada pelaku ini. Nah, polisi sekarang sudah menyediakan kayak gini orangnya pemalu atau pemarah atau apa dan sebagainya. Misalnya begitu. Jadi hasil psikologi ini tidak membuktikan merupakan alat bukti bahwa dia berbuat apa tidak, tapi hanya menerangkan keadaan daripada si pelaku yang diduga itu kondisinya seperti ini. Sehingga nanti kalau dikait-kaitkan dengan tindakan yang lain itu si hakim bisa, Pak Hakim itu bisa mempertimbangkan, oh iya kayak gini latar belakangnya lebih jelas gitu. Misalnya ya contohnya lagi kemudian keterangannya berubah lagi gitulah. Nah, dengan adanya tes psikologi ini kan Pak Hakim kan bisa menilai orang ini sebetulnya normal atau tidak normal ataupun ini gimana gitu. Jadi kira-kira hasil psikologi itu tidak menentukan dia terbukti apa tidak, hanya menambah keterangan supaya bisa dipertimbangkan sebagai hakim untuk menilai suatu alat bukti yang lain itu apakah memang layak apa enggak dijadikan alat bukti gitu. Jadi ini arahnya cuma untuk memperkuat aja bukti yang dikumpulkan oleh polisi ya, itu bukti misalkan pengambilan keterangan daripada saksi. Oh, dia diambil dari orang yang seperti ini modelnya gitu. Nah gitu, kan beda dengan orang yang modelnya lain kemudian keterangannya ternyata nanti mencabut lagi gitu kan bisa kayak gitu jadinya. Saya kira ini untuk melengkapi supaya betul-betul kita tidak dianggap gegabah gitu, asal cuma percaya gini kemudian kita langsung jebret gitu menentukan orang sehingga orang nggak bersalah nanti jadi bersalah gitu hanya gara-gara tindakan polisi memaksakan orang ini untuk jadi tersangka. Itu yang dihindari oleh polisi untuk berikutnya. Ya. Baik, Pak Arianto, kita ke pengacara dari Peggy, Pak Tony RM. Pak Tony, ini sudah psikologi sedang dilakukan. Ini sebenarnya bukti-bukti apa lagi, Pak, yang dikumpulkan ini untuk bisa membuktikan bahwa Peggy Setiawan ini tidak bersalah? Ya, pertama saya ingin mengapresiasi dulu tuh Pak Arianto. Kali ini komentar Pak Arianto itu membuat kami dan keluarga Peggy Setiawan adem kata-katanya. Karena sebelumnya selalu kan kami menilainya membela Polri ya, membela penyidik. Nah kali ini adem lah, objektif. Oke, jadi jadi gini, setelah saksi-saksi yang mengetahui bahwa Peggy Setiawan itu berada di Bandung ya, baik sebelum sampai saat kejadian, kami juga lagi mengumpulkan bukti-bukti ya, baik itu jejak digital, kemudian bukti-bukti lainnya ya, yang itu akan kami sampaikan nanti apabila ya perkara ini sampai ke persidangan, baik di pra-peradilan maupun di persidangan perkara pokok itu, Pak. Jadi untuk di kepolisian ini, untuk saksi-saksi ini kami sudah cukup ya, karena sudah lumayan banyak, sudah 7 saksi yang mengetahui bahwa Peggy Setiawan itu berada di Bandung pada saat sebelum dan sampai kejadian atau sampai setelahnya. Setelah kejadian juga memang berada di Bandung. Itu. Oke. Jejak digital itu maksudnya apa saja? Ya, akun Facebook Peggy Setiawan itu ya sudah sangat jelas ya, dari mulai bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli terus sampai Agustus, sampai 24 Agustus itu berada di Bandung. Nah, saya ya tadi menanyakan kepada Peggy Setiawan mengenai akun Facebooknya itu, memang itu adalah akun Facebooknya. Lalu kami tanya, ini akun Facebook ini sudah diacak-acak, saya bilang, mengenai status keberadaan Peggy Setiawan berada di Bandung 24 Agustus, pokoknya banyak sebelum kejadian. Ini sekarang ini sudah berantakan. Saya tanya, penyidik minta nggak akun password Facebook? Lalu Peggy Setiawan tadi menjawab iya katanya. Oh pantas. Jadi saya curiga, saya khawatir ya, kami khawatir akun Facebook ya, itu jejak digital yang menunjukkan bahwa jauh sebelum kejadian, bahkan sampai menjelang kejadian ya, itu statusnya ada berada di Bandung, tidak di Cirebon ya. Kami khawatir dengan diacak-acak itu ya, itu menghilangkan, ini nggak fair gitu loh. Kalau berarti lokasi ini berubah terjadi, ya, yang acak-acak itu adalah oknum penyidik ya. Berarti dari lihat status di ya, tetapi tim kami sudah melakukan perekaman layar ya, atau screenshot status akun Facebooknya Peggy Setiawan itu, sehingga kami masih mempunyai bukti-bukti.